Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tumisari SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan narasi tentang best practice, cerita praktik baik menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan belajar dalam rangka meningkatkan motivasi belajar matematika pada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang telah saya laksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari masalah tersebut adalah peserta didik terlihat saat proses pembelajaran dengan berdiskusi atau pembelajaran berkelompok dan mempresentasikan hasil dari kegiatan diskusi cenderung kurang termotivasi atau bersemangat. Kondisi ini jika dibiarkan tentu akan berdampak negatif karena peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menerapkan keterampilan 4C dalam proses belajar. 4C adalah critical thinking, communication, collaboration, and creativity and innovation dari peserta didik yang sudah semestinya harus mereka kuasai sehingga mereka itu bisa semakin termotivasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan berkolaborasi, kemudian percaya diri dan mampu bekerja sama serta bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan pula terhadap hasil belajar mereka dalam proses pembelajaran matematika. Mengapa hal ini sangat penting untuk dibagikan? Karena ini bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan guru yang juga mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Dan apa peranan saya di sini? Saya berperan untuk bertanggung jawab untuk ikut melaksanakan hal ini agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran ke depannya demi meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran khususnya matematika. Adapun tantangan bagi guru dalam mencapai tujuan tersebut adalah 1. Guru harus memilih model pembelajaran inovatif yang akan diterapkan yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, guru harus menentukan dan membuat media yang menarik yang akan disajikan sesuai dengan materi ajar yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, guru mempersiapkan pihak-pihak terkait yang mendukung dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut, seperti kepala sekolah, guru atau rekan sejawat, dan tentu saja kesiapan dari peserta didik dalam proses pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, guru harus terus aktif menggali informasi dari berbagai sumber dan kreatif serta inovatif dalam menerapkan metode atau model serta media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian guru menyusun strategi dengan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode belajar kooperatif di mana guru mempersiapkan segala dokumen yang mendukung dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan dilakukan terkait RPP, bahan ajar, instrumen penilaian, media PowerPoint, dan LKPD untuk peserta didik. Di sini guru perlu sekali terampil dalam hal penggunaan media, penyiapan, dan mitigasi kendala terkait dalam proses pembelajaran agar hasilnya dapat dievaluasi secara cermat dan teliti guna perbaikan selanjutnya. Dan siapa saja yang terlibat di sini, di mana guru meminta atau saling memberi masukan dan tanggapan, saran, bahkan kritik membangun bagi guru dengan pihak terkait yang turun terlibat di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, rekan sejawat, bahkan peserta didik itu sendiri dan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun hasil refleksi dan dampak aksi dari langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu melalui proses pembelajaran kooperatif dalam berdiskusi dan presentasi dengan media PowerPoint yang menarik dan LKPD dapat memberikan stimulan kepada peserta didik sehingga lebih termotivasi dan bersemangat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dan dengan model pembelajaran PBL ini, kegiatan diskusi peserta didik terlihat lebih aktif
di mana mereka lebih percaya diri untuk presentasi, menanggapi, berdiskusi, dan bertanya jawab. Kemudian model ini juga melatih peserta didik untuk mampu bekerja sama, menyelesaikan permasalahan kontekstual, di mana mereka berani untuk kritis, bekerja sama, berkolaborasi, menanggapi berbagai permasalahan yang belum dipahami ataupun yang disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga di sini peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran dan guru berusaha untuk membimbing mereka, melibatkan mereka dalam berbagai keterampilan proses seperti mengingatkan kembali tentang materi yang pernah dipelajari, mengungkapkan pendapat, mengidentifikasi masalah, menuliskan hasil presentasi, kemudian kritis menanggapi dan menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Dan siswa terlihat semangat dan antusias mengikuti, terlihat sekali mereka sangat termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Demikianlah penyampaian best practice metode STAR. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita bisa mendapatkan berkah dan manfaat dari pelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu ingin mengabsen kalian dulu, seperti ada yang tidak hadir tadi ya. Yang tidak hadir Ferdi, Siau, Ferdi dan Maman sakit ya. Kemudian Naila Silvana Zahra sakit, terus Paris di sana sakit juga. Oke, terus Raffi sama Raffi Papa. kemudian nanti rasanya bersatu kan ya? Oke, bagus ya. Memotivasi kalian biar nggak ngantuk ya. Kita harus semangat ya. Kalau saya katakan nanti siap semangat, kalian jawab 3 kali ya. Semangat, 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 yes, gitu ya. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita mulai. Siap, semangat. Oke, terima kasih ya Bu. Tentang materi pembelajaran kali waktu di SMP tentang pola barisan. Ada yang masih ingat pola barisan? Ada yang masih ingat? Sedikit-sedikit. Kalau sudah lupa Bu, gitu ya? Sudah lupa Bu. Kemudian masih ingat setelah saya buka. Buka ya. Saya ingatkan melalui pembelajaran ini. Nanti kita mau belajar apa sih? Nanti yang kita pelajari, yang kita pelajari adalah tentang barisan aritmatika. Nanti kita pelajari adalah barisan aritmatika. Ibu mau mengingatkan? Ya, benar ya. Jika ya termasuk pola bilangan apa susunan bilangan tersebut? Coba yang lain masih ingat ya? 2, 4, 6, 8, 10. Itu termasuk bilangan apa? Oke, bilangan? Nah, sekarang ada berapa suku pola bilangan tersebut? Ya, ada 5. Ya, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Ini sudah pernah kita belajar SMP ya, ingat ya? Yang udah masih ingat. Nah, dapatkah kamu menyebutkan pola bilangan lain yang terdiri dari 5 suku? Karena saya mau tahu. Maka dulu, ini biasa komen, mudah-mudahan yang menyambut. Kalian masih ingat ya? Atau misalnya punya barisan apa tadi? Barisannya barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, kalau barisan kan dengan rumus akuran suku ke N. Ada rumus menentukan suku ke N. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Ya, apa tujuan kita mempelajari ini? Tujuannya adalah setelah mengamati pola bilangan yang diberikan, ya, setelah mengamati pola bilangan yang diberikan, nanti siswa dapat berpikir kreatif. Siswa dapat berpikir kreatif, dapat menentukan rumus UKM suatu barisan aritmatika berdasarkan sifat pola yang dimilikinya.
tujuan kedua, nanti setelah diberikan 3 suku barisan aritmatika, siswa dapat menentukan suku PN yang lain satu barisan aritmatika berdasarkan sifat pola yang dimilikinya dengan benar. 3. Setelah diberikan soal cerita barisan aritmatika, siswa dapat menentukan suku pertama dari suatu barisan aritmatika dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati permasalahan kontekstual itu kehidupan sehari-hari ya, terkait barisan aritmatika yang diberikan, siswa dapat menentukan hasil permasalahan tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati permasalahan kontekstual terkait barisan aritmatika yang diberikan, siswa dapat menganalisa untuk memecahkan masalah tersebut secara sistematis, cermat, dan benar. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaatnya apa untuk mempelajari ini? Ya, manfaatnya apa sih setelah tujuan ini? Manfaatnya itu banyak sekali ya yang bisa kita peroleh. Ya, ada di bidang bisnis, ya, bisa di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang perbankan. Pernahkah kalian ke pasar atau melihat orang berjualan buah-buahan? Pernah ya? Nah, ini punya gambar seperti ini. Gambar orang-orang berjualan buah-buahan. Ada buah mangga yang ditumpuk, ya kan? Ada buah durian yang ditumpuk sedemikian rupa. Ada buah. Sekarang bagaimana kalau misalnya ibu punya contoh, ada seorang penjual yang menyusun buah durian ini ya, buah durian dia susun dengan seperti ini. Nah, perhatikan. Dia menyusunnya, misalnya ini pola 1. Berapa nih pola 1? 2 durian. Pola 2? 4 buah durian. Pola ketiga? 6 buah durian. Pola keempat? 8 buah durian. Nah, misalnya ada pola-pola seperti ini, maka apakah ini membentuk suatu barisan? Menurut kalian apakah membentuk suatu barisan? Ya? Ya ya? Karena di sini berapa? 2, 4, 6, 8. Apakah ada aturan tertentu di dalamnya? Apakah ada selisihnya, bedanya? Ada? Nah, sekarang kita perhatikan. Ya, jadi tadi dari tumpukan. Pada tumpukan buah durian tadi, ya, yang ditulis dalam pola barisan bilangan, maka akan diperoleh sebuah barisan 2, 4, 6, 8. Nah, tanpa kita sadari, itu seringkali ternyata pada perubahan bilangan tumpukan tadi menuruti pola atau aturan tertentu, di mana setiap tumpukan buah mempunyai selisih yang tetap. Tadi kan dari ini ya, 2, 4, 6, 8, selisihnya berapa? 2 ke 4. Berapa? Selisihnya 2 ya Afra ya? Dari mana 2-nya Afra? 4 dikurang 2. Ya, 4 dikurang 2. Terus? 6 dikurang 4. 6 dikurang 4. Kemudian? 8 dikurang 6. 8 dikurang 6. Ya, jadi dia memiliki selisih yang tetap ya. Selisih yang tetap ini nanti di dalam barisan aritmatika kita sebut sebagai beda atau B ya. Jadi pada masalah seperti contoh tadi itu bisa disebut sebagai barisan aritmatika, di mana barisannya memiliki pola atau aturan tertentu dengan selisih atau beda yang tetap. Ya, sampai di sini bisa jadi ya. Apa itu barisan aritmatika? Ini berdasarkan pola tadi. Secara umum, ya barisan tadi kan daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Maka karena dia ada sisi-sisinya dan pola tadi contohnya 2, 4, 6, 8 ada. Ini 2 ini sebagai A, suku pertama, misalkan dengan A itu suku pertama. Kemudian B itu adalah beda atau selisih suku pertama dengan suku kedua, atau suku kedua dengan suku ketiga dan seterusnya. Jadi dikurangkan gitu ya, 4 kurang 2, 6 kurang 8. Nah,
Misalnya kita diminta mencari suku ke N, maka ternyata ada rumusnya suku ke N, rumus bedanya. Tapi nanti kalian dalam diskusi bisa menemukan sendiri, ya. Nanti dalam diskusi kelompok. Rumus suku ke N-nya adalah suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. B tadi apa? Beda. A tadi apa? Ya, A suku pertama. Rumus beda. B sama dengan suku ke N dikurang suku ke N dikurang 1. Jadi misalnya tadi yang 4 dikurang 2 ya. 6 dikurang 8 dikurang 4, 8 dikurang 6 dan seterusnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Perhatikan bilangan-bilangan pada urutan yang mendatar, tegak, dan miring dari kalender di samping. Ini yang mendatar kan ya? Yang mendatar dulu kita lihat. Yang mendatar angkanya yaitu 11, terus 12, terus 13, 14. Bukan selisihnya. Kalian perhatikan selisihnya tadi. 11 ke 12? Iya. Ternyata selisihnya 1. Kemudian 12 ke 13? Tambah 1. 13 ke 14? Tambah 1. 14 ke 15? Tambah 1. Dan seterusnya ternyata semuanya sama ya. Selisihnya yaitu ditambah 1. Jadi juga sama. Nah, jadi contoh-contoh seperti ini nanti kita sebut sebagai barisan apa? Barisan arit. Sekarang silakan kalian boleh bergabung dengan kelompoknya dulu. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya. Silakan bergabung. Ya. Oke, kalau sudah dapat semua, kalian perhatikan. Nanti kalian baca dulu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah mengerjakan. Itu tindakan B. Istilah identitas pada bagian yang disediakan. Nanti tulis sama kelompoknya ya. Masing-masing akan set apakah aktif atau tidak akan mengerjakan kelompok ya. Nanti ya. Kemudian baca dan pahami buku belajar dengan teliti. Yang ketiga, bacalah lembar kerja. Kita presentasikan hasil kalian yang kalian diskusikan tadi tentang masalah 1, masalah 2, dan permasalahan 3. Sekarang saya mau satu lagi, kita presentasi lagi untuk permasalahan terakhir, permasalahan 3. Ini satu kelompok lagi saya minta ya, silakan. Oh Mary yang mana? Ini sambil dijelaskan ya. Yang lainnya tolong disimak ya, agak panjang jawabannya. Ya, silakan disimak baik-baik. Nilai A dapat dikelola dengan cara mengeliminasi nilai A pada persamaan bilangan. Yang persamaan 3 dengan persamaan 7 ya. Iya. Jadi di sini Rizky ya. Jadi di sini harus ada dieliminasi dulu ya. Yang A-nya nih ya. Ini kan dikurang ya. Ya, itu ya. Ya Rizky. Ini A dikurang A kan? Berapa? A dikurang A. A dikurang A, habis kan? Nah, maka nanti tinggal ini, ya kan? 2B dikurang 6B, hasilnya 4B. Sama dengan berapa nih? 48.000. Cara memperoleh nilai bedanya. Cara memperoleh nilai bedanya. Oh, si siapa namanya? Rizky bertanya, Mel, gimana mendapatkan dari kelompok Mary tadi, bagaimana mendapatkan nilai beda? Kok bisa ada nilai beda 12.000? Silakan jelaskan Rizky. Ya. Jadi baiknya bagi satu pada Ya. Sudah?
Ya, oke. Oke, baik Meli. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah cukup presentasinya kalau Meli? Oke, kita berikan aplaus buat Meli. Oh, asli. Barisan yang asli adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Oke, jadi ini barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki selanjutnya setelah barisan aritmatika, kemudian Rumus untuk N adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. ya rumus nah keterangannya UN sama dengan suku N, ya A sama dengan suku pertama. bisa ya, bisa diikuti dengan baik. Nah, untuk saya menyatakan kalian bisa atau enggak, saya berikan waktu 10 menit kalian. Ini ada instrumen penilaian ya, silakan. Ini kalian ya, ya, ya. Ada lagi, silakan bikin berdoa. Amin, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Raharjo, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Samarinda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun SMK 4 ini dikategorikan sekolah yang besar, tetapi dalam hal ini ada program-program yang ke depan menjadi semangat sekolah untuk lebih maju dalam artian dalam proses pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran di SMK Negeri 4 ini ke depan dengan adanya kurikulum Merdeka, diharapkan sistem di sekolah memang harus mengikuti program perkembangan. Salah satunya adanya kurikulum baru, kurikulum Merdeka, memberikan kemerdekaan kepada siswa itu sendiri dalam sistem pembelajaran yang dibimbing oleh sistem akademik yang ada di sekolah melalui guru. Nah, guru di sini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada anaknya dengan membangun suatu sistem kurikulum yang memang sudah berjalan, yang memang siswa bukan menjadi objek, juga bukan menjadi objek. Tergantung bagaimana guru bisa mampu memerankan dirinya, membangunkan semangat dari kemerdekaan belajar di anak sendiri dengan beberapa metodologi belajar yang kembali pada fungsi merdeka belajar itu sendiri. Jadi di sini kalau masih ada guru yang memerankan fungsi bentuk sarana sekolah yang masih menggunakan pola lama, kotor tangannya dengan spidol dan gaya mencatat dan sebagainya, sudah bukan musimnya lagi, sehingga guru-guru diharapkan mampu mengelola dirinya, mengikuti perkembangan, kembali pada fungsi teknologi yang disiapkan sekolah dalam bentuk sarana, dan berinovasi dengan konsep-konsep metodologi yang larinya kepada kemerdekaan belajar itu sendiri. Salah satunya metodologi diskusi, metodologi proyek, metodologi bermain dan sebagainya, yang materinya menjadi materi yang masing-masing siswa punya karakteristik yang berbeda, yang masing-masing kalau diarahkan pada sistem tuntas belajar itu kembali ke masing-masing, tematiknya juga dibedakan, tetapi roh dari pembelajaran, dari subtema itu masing-masing siswa juga bisa menguasai dengan rasa senang dalam proses belajar yang dilakukan oleh sosok guru. Nah, di sini penting sekali bagaimana guru juga mengikuti perkembangan mentalitas siswa, karakter siswa, dan karakter sekolah dan materi pembelajaran itu sendiri, yang nantinya tematiknya itu bisa dikirim oleh guru itu sendiri melalui metodologi belajar yang pas. Dan perubahan metodologi belajar dengan sistem bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu bisa diatur dengan, mungkin kalau siklus 1 itu sudah benar, ya lanjut pada subtema pokok bahasan baru. Tapi kalau seandainya siklus pertama kurang, ya harus dirubah lagi metodologi belajar menjadi siklus 2 apa, sehingga evaluasi pembelajaran betul-betul valid, persentase tuntasan bisa diakomodir, dan ada sistem ketuntasan pada karakter yang berbeda.
Nah ini penting sekali, makanya Bapak Ibu guru harus mampu membangun fungsinya sebagai guru yang nantinya kalau jumlah jam harus 45 menit juga enggak. Satu tatap muka bisa 20 menit, tergantung. Selebihnya kembali ke anak. Bagaimana bisa membangun pembelajaran yang menyenangkan dan membangun karakter fungsi dari kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Mungkin gambaran dari saya sebagai kepala sekolah SMK 4, saya yakin secara akademik Bapak Ibu guru mampu dan diharapkan semuanya bisa menggerakkan dirinya dari fungsi perkembangan dari regulasi kurikulum itu sendiri. Terima kasih, mohon mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau sedikit masukan untuk kedepannya biar proses pembelajaran Ibu Tumisari kemarin saya sudah melihat sudah cukup bagus dan saya terlihat oleh antusias anak-anak bahwa pembelajaran PBL yang sudah dilakukan oleh Ibu Tumi sudah bagus, memberikan motivasi dan semangat ke anak-anak lebih, saya lihat lebih semangat ya, terus aktif dalam memberi pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari gurunya. Jadi di sini ya sedikit masukan sih, kalau bisa anak-anak memang sudah terkondisikan kelasnya ya, kemudian sudah dikelompokkan sebelum pembelajaran supaya lebih menghemat waktu pembelajaran. Selebihnya udah bagus dan lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Mungkin bisa juga model pembelajaran lain, bukan hanya model PBL sesuai dengan materi yang akan diajarkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdurrahman dari kelas 10 MPLB 1 dari kelompok 3. Menurut saya, diskusi berkelompok sangat menyenangkan. Saya merasa tidak bosan dan dapat menyelesaikan masalah bersama teman-teman. Dan kami merasa percaya diri saat presentasi hasil diskusi masalah LKPD, dan intinya kami merasa senang sekali. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.